sayyidil khalaiq ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin, amma ba'du. Alhamdulillah artinya memuji Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha segala-galanya. Memuji Allah yang paling tinggi adalah mensyukuri nikmatnya, karena Allah adalah penganugerah dari semua karunia kepada semua makhluknya. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada yang melata, tidak ada yang hidup di muka bumi ini kecuali hanya Allah yang menganugerahkan rizki kepada mereka. Sekaligus mengagungkan Allah, mensyukuri nikmat Allah adalah sarana kita agar Allah berkenan menambah kenikmatan, kebaikan dan keberkahannya untuk kita semua, sesuai dengan janji Allah, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, aku akan tambahkan untuk kalian. Amin ya rabbal alamin. Salawat juga salam kita selalu sampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat artinya pujian, artinya memuliakan Nabi. Salam artinya mendoakan Nabi. Allah dan malaikatnya bersalawat saja, memuji dan mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita selaku umatnya bersalawat dan mengucapkan salam. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Mudah-mudahan ucapan salawat dan salam kita atas baginda Nabi, Allah Subhanahu wa taala membalasnya 10 kali lipat kebaikan sesuai di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya marratan sallallahu biha asyra. Siapa yang mengucapkan salawat dan salam atas Nabi 1 kali, Allah balas 10 kali lipat. Amin ya rabbal alamin. Tema kuliah subuh pada pagi hari ini adalah sesuai dengan kalender kita Hijriah yang memasuki tahun baru 1446, yaitu ada bulan yang dulu tidak dikenal oleh masyarakat Arab, namanya bulan Muharram. Kata Imam Suyuti, dulu orang Arab menyebut bulan Muharram itu Safar Awal. Jadi bulan itu ada 12 bulan atau 36. Bulan-bulan pertama yang 6 itu selalu awal dan akhir atau awal dan tsani. Ya, Safar awal, Safar akhir atau Safar tsani. Rabiul awal, Rabiul akhir atau Rabiul tsani. Jumadal awal, Jumadal akhir. Nah, dulu begitu. Baru 6 bulan berikutnya Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Masyarakat Arab dulu menyebut awal bulan itu namanya Safar Awal. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam datang. Allah utus, Allah sampaikan satu hadis atau wahyunya kepada Nabi. Hadis Imam Muslim, afdhalus siyam ba'da Ramadan siyamu syahrillahil muharram. Puasa paling utama setelah puasa Ramadan adalah puasa bulannya Allah, namanya Muharram. Tadinya orang-orang Arab dulu tidak tahu ada bulan namanya Muharram. Maka bulan inilah yang dijadikan awal kalender Hijriah oleh sahabat mulia namanya Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Padahal Bapak Ibu, menurut para ahli sejarah termasuk Imam Ibnu Hisham dalam sirahnya, bahwa Nabi tidak berhijrah di
berhijrah di bulan Muharram. Kalender hijriahnya awalnya Muharram. Padahal Nabi berhijrahnya menurut para ahli sejarah di bulan Rabiul Awal. Saat Umar mengumpulkan sahabat-sahabatnya, kita akan menetapkan kalender. Kalendernya, kalender apa ini? Ada usulan. Kalau begitu, kita jadikan awal kalendernya adalah Maulid Nabi, miladnya Nabi, yaitu Rabiul Awal. Nah, kalau dulu disetujui, kalendernya namanya kalender miladiyah Masehi. Sama, berarti gak ada bedanya. Utsman bin Affan mengusulkan, saya usul wahai Khalifah Umar, bahwa kalender kita awalnya adalah Muharram, awalnya adalah hijrah Nabi, awalnya adalah hijrah Nabi. Kemudian disepakati setelah bermusyawarah yang panjang lebar, tapi tidak sampai saling sikut-sikutan. Kemudian disetujui kalendernya Hijriyah, yaitu berdasarkan hijrahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dikenallah kalender sekarang Hijriyah 1446. Pertanyaannya, kalendernya Hijriyah, Nabinya tidak berhijrah di bulan Muharram, Nabi berhijrah di bulan Rabiul Awal. Sahabat Umar radhiyallahu anhu yang paling banyak membuat sesuatu yang baru tetapi bagus manfaatnya untuk umat Islam, bahkan sampai kita sekarang. Mushaf Al-Quran yang mengumpulkan adalah atas usul dari Umar bin Al-Khattab. Kalau nggak ada Umar bin Al-Khattab, nggak ada Al-Quran, nggak ada Mushaf Al-Quran cetakan manapun. Umarlah yang mengusulkan kepada Abu Bakar. Kalau nggak ada Umar, maka nggak ada sholat tarawih berjamaah. Tuh, sahabat Umar lagi. Wah, orang sholatnya sendiri-sendiri gitu. Ramadan pula bagus kalau sholatnya bersama-sama. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Bapak Ibu yang menjadi pegawai negeri atau swasta yang setiap bulan dapat gaji, itu kalau tidak ada Umar tidak ada gaji pegawai. Jadi Umar bin Al-Khattab luar biasa. Wajar ya, kata Nabi, kalau Umar lewat satu jalan, setan akan cari jalan lain supaya nggak amprokan. Laukana Umar salaka fajjan la salaka syaitan fajjan ghairuhu. Ternyata yang ditakuti setan itu bukan ahli ibadah aja. Ya, kalau ahli ibadah ada sahabat Utsman bin Affan, jago puasa, jago sholat. Tapi kata Nabi, yang ditakuti setan malah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Jangan-jangan karena orangnya berani. Kayak kita kalau ketemu hewan buas, misalnya anjing, itu kalau kitanya berani, dianya takut. Kalau kitanya takut, dianya berani. Ternyata kata para ulama, setan itu ditakutinya waktu kecil aja. Kalau udah gede disenangi manusia. Kalau anak-anak kan takut sama setan. Orang gede nggak ada yang takut. Udah tahu itu dosa, senang. Berarti nggak takut. Waktu kecil aja, ada setan, dia takut. Anak kecil. Kalau udah gede malah setan itu menyenangkan. Karena banyak yang senang. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Nah, Umar ingin mensosialisasikan bulan yang tidak dikenal oleh masyarakat dahulu, bulan Muharram. Bulan Muharram pula adalah 4 bulan yang namanya identik dengan maknanya. Wih, kalimatnya begitu ya. Kan 4 bulan haram itu sesuai surat At-Taubah 36,
yang identik namanya dengan maknanya atau artinya cuma Muharram. Tuh kan, makanya disebut bulannya Allah. Zulqa'dah, hak nggak ada, roh nggak ada, mim nggak ada. Haruma, yahrumu, haramun, muharramun, mahramun, muhrimun. Hak, roh dan mim. Zulqa'dah nggak ada, Zulhijjah nggak ada hak, nggak ada roh, nggak ada mim. Ini belajar ilmu soroh. Akar katanya. Rojab ada roh doang, ya, nggak ada hak, nggak ada mim. Muharram, hak ada, roh ada, mim ada, malah ditambah mim. Muharram. Maka menurut Kamus Al-Ma'ani, Muharram berasal dari kata haruma yahrumu, haramun muharramun, artinya muhtaramun, yang dihormati, yang dimuliakan, yang memiliki keutamaan. Jadi tempat, waktu yang ada kata harumanya itu jadi mulia. Coba Masjidil Haram, itu masjid bukan haram-haram, jangan masuk haram, enggak, tapi masjid yang sangat dimuliakan, dihormati, memiliki keutamaan 100.000 kali lipat. Namanya Masjidil Haram. Masjid yang lain nggak bisa disebut Masjidil. Ada masjid namanya Masjidil Haram, nggak berani itu, ya. Karena cuma yang Allah tetapin Al-Masjid Al-Haram, bukan masjid nggak boleh. Kenapa? Haram kan tidak boleh dilakukan, harus dihindari. Justru haruma yahrumu, kalau waktu namanya Muharram, kalau tempat ada Masjidil Haram, mulia, dihormati, dan mendapat keutamaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seorang tabi'in Al-Is bin Abdissalam mengatakan, Allah mengutamakan waktu, mengutamakan tempat itu ada dua. Ada sisi dunianya, ada sisi duniawinya dan dininya, agama. Kalau sisi agama berarti paham, sisi dunia untuk kebaikan kita. Bayangkan kalau nggak ada tanah haram, Masya Allah, Dajjal bisa masuk. Karena ada tanah haram, Dajjal tidak bisa masuk. Bayangkan kalau nggak ada tanah haram, wallahu a'lam, kira-kira bagaimana keadaan buminya Allah. Kan di tanah haram, ya, ada hewan aja nggak boleh di apa-apa. Bapak Ibu kalau tahu, burung yang ada di sini pada pengen tinggalnya di dekat Masjidil Haram, nggak ada yang ganggu, malah ngasih makanan tuh. Burungnya nggak pada tahu, belum punya grup WhatsApp. Kalau punya, jangan di situ, di sini aman. Hotel-hotel sekitar Mekah atau Madinah, Masjid Nabawi itu ternyata saya cek kemarin itu pas haji, di atas itunya banyak kotoran burung. Ya udah, dibiarin aja. Kalau di kita bus burungnya begitu, ya. Karena tanah haram. Ya. Demikian juga kalau perhijauan paling bagus sebetulnya tanah haram, karena nggak boleh ada yang metik tanaman. Cuma sayang padang pasir. Coba kayak di kita, ya, tanahnya tanah tropis. Wah, itu kayaknya depan rumah aja isinya hijau-hijauan. Ya senang gitu, ya, yang dari Sunda senang hijau-hijauan. Masya Allah. Ada sisi dunianya untuk kebaikan manusia, ada sisi pahala yang Allah siapkan. Maka ada Masjidil Haram, ada Baitullah Al-Haram, tuh rumah Allah yang paling mulia. Betul, semua masjid adalah rumah Allah, tapi dari masjid yang ada di dunia ini, saya belum hitung berapa masjid yang ada di dunia semuanya, tapi yang saya hitung, masjid di Madinah lebih banyak dari masjid di Mekah. Maka hijrah itu benar. Nah, coba di Mekah masjidnya apa aja? Masjidil Haram. Udah,
Masjid Nabawi, Masjid Nabi 1000 kali lipat. Ada Masjid Kuba 2 rakaat pahala ibadah masjid pertama yang dibangun oleh Nabi. Ada Masjid Jumat di Madinah, masjid pertama kali Nabi sholat Jumat. Ada masjid apa lagi? Ada Masjid Qiblatain, masjid perpindahan arah kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram di Madinah. Ada Masjid Ghamamah di belakang itu, masjid pertama kali Nabi sholat istisqa, mendung yang pekat turun hujan karena saat itu Madinah kemarau panjang. Tuh minimal ada 5. Kalau di Masjidil Haram, wallahu a'lam, yang saya tahu Masjidil Haram ada Masjid Al-Jin, masjidnya bangsa jin, bukan. Masjid dulu bangsa jin dengar Nabi baca Quran, diabadikanlah namanya Masjid Al-Jin. Bapak Ibu kesana jinnya ada tetap. Jangankan Masjid Al-Jin, Masjid Al-Fauzin aja ada jinnya. Jin itu di mana-mana. Dia juga beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa Muharram? Ihtarama yahtarimu Muharram. Dan karenanya manusia yang memuliakan bulan Muharram itu adalah manusia yang muharram. Haruma yahrumu, untuk tempat ada, untuk waktu namanya bulan Muharram. Orang yang memuliakan tempat yang haram, orang yang memuliakan waktu yang haram, yang mulia, maka orang itu disebut muharram, yang dimuliakan, yang memiliki keutamaan di sisi Allah. Coba contohnya, ada orang pakai kain haram, kain ihram. Itu kalau dia lagi pakai kain ihram, dia paling mulia. Ngomong aja hati-hati, kan mulia banget. Tangan aja hati-hati. Fala rafatha wala fusuqa wala jidala. Makanya Masya Allah, jemaah haji itu sabar banget, karena sedang pakai kain ihram. Lebih sabar dari orang puasa. Kalau orang puasa kan kata Nabi, inni shaim, aku lagi puasa. Ini kalau orang pakai kain ihram, diapain aja? Iya, sabar ya Bu. Iya, itu gak ada yang berantem orang haji itu. Jadi kalau udah pulang, wallahu a'lam. Tapi di sana, wih. Kenapa? Karena sedang mengenakan kain ihram, ada pantang larangan. Nikah aja nggak boleh kalau sedang pakai kain ihram. Padahal nikah itu sunnahnya Nabi, karena sedang pakai kain ihram. Kemudian ada mahram tuh, haruma yahrumu mahram. Mahram itu adalah wanita-wanita mulia. Saking mulianya haram dinikahi tuh. Ibunya nggak boleh haram, adiknya betul, kakaknya, saudaranya. Kenapa disebut mahram? Karena itu wanita paling mulia, maka haram dinikahi. Begitu namanya. Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum. Anak perempuan gak boleh. Itu namanya mahram. Cuma kita ketuker kadang-kadang. Yang haram dinikahi disebutnya, maaf, bukan muhrim. Muhrim itu yang pakai kain ihram. Ya memang bukan muhrim. Orang di sini siapa yang mau pakai kain ihram? Enggak. Sampai yang jualan kain ihram, Bapak Ibu, enggak ada yang pakai kain ihram. Yang jualan koko pakai baju koko, yang jualan batik pakai baju batik. Ini sepanjang saya tahu di sini yang jualan kain ihram enggak pakai kain. Padahal supaya laku yang jualan kain ihram pakai kain. Jadi pakai kain ihram memang di sana dan ada tempatnya di mikot. Nah, mulai mikot baru pakai kain ihram. Masya Allah. Yaitu kalau orang pakai kain ihram namanya muhrim. Wanita yang haram dinikahi namanya mahram. Cuma terkadang bukan muhrim, ya bukan.
litaki tahrimihi. Dalam tafsirnya Imam Ibnu Katsir mengatakan, kenapa disebut muharram? Karena lebih kuat, lebih tegas keharamannya. Kalau orang diharamkan melakukan dosa di bulan-bulan yang lain, maka di 4 bulan haram bertambah dosanya. Tetapi kata sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika menafsirkan ayat fala tadlimu fihinna anfusakum, amal soleh pun Allah lipat gandakan pahalanya. Maka Muharram banyak sekali yang kita jalankan untuk memuliakan bulan yang namanya haruma yahrumu. Muharram artinya sangat mulia, dihormati dan memiliki keutamaan pahala berlipat ganda. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, tidak mungkin ada kemuliaan yang bernama Muharram kecuali ada kemuliaan amal di dalamnya. Allah siapkan amal untuk Muharram. Ketika Nabi sampai di Madinah, dalam hadis Al-Bukhari, masyarakat Madinah puasa semua di bulan Muharram, khususnya di tanggal 10 Muharram namanya Asyura. Tentu Nabi bertanya, karena belum ada perintah puasa di bulan Muharram atau Asyura, belum itu. Ini masa Nabi ketika hijrah, itu kan belum ada kewajiban apa, datang ke Madinah belum ada apa, puasa belum, sholat juga baru 2 rakaat saja sehari semalam, belum haji belum, zakat belum, puasa belum, baru tahun kedua hijrah. Ini Nabi salut nyampe Madinah, ih orang puasa keren nih, gitu ya. Kalau gitu puasa semua. Nabi tanya, "Malladzi tasumun?" Wahai penduduk Madinah, kalian kok puasa apa ini? Ya, aku belum dikasih wahyu oleh Allah puasa, kok kalian puasa? Gitu ya. Jadi puasa itu benar. Di surat Al-Baqarah 183 yang sering kita baca, kama kutiba 'alal ladzina min, puasa itu telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kita. Nah, itu buktinya Nabi sampai Madinah lagi pada puasa. Kalau sekarang orang puasa Muharram, iya, nggak usah kaget karena sudah ada hadisnya. Dulu belum, Nabi belum dapat wahyu. Maka kata mereka, wahai Muhammad, kami puasa karena pada hari ini Nabi Musa diselamatkan oleh Allah dari apa? Lautan. Masya Allah. Itu mereka ingat, syukronillah, sebagai tanda syukur kami puasa Asyura. Wah, kalau begitu kata Nabi, nahnu ahaqqu bi Musa minkum. Kalau begitu kami berhak untuk puasa pula. Tahun depannya baru puasa Asyura. Bahkan dulu puasa Asyura, Bapak Ibu, sesuai sejarahnya itu adalah puasa wajibnya kaum muslimin di Madinah sebelum wajibnya Ramadan. Jadi dulu puasa sehari sekali. Sebelum tahun kedua diwajibkan puasa Ramadan. Kata anak saya, enakan dulu puasa aja sekali doang setahun, sekarang sebulan. Sholat aja 2 kali sehari semalam. Memang enakan dulu ya. Betul ya, tapi dia enakan dulu. Sekolah aja dulu nggak pakai handphone bisa, enakan dulu. Dulu sekolah malah mungkin Bapak Ibu yang lebih senior, yang kayaknya sekolahnya tiba-tiba naik aja Pak ya. Nggak belajar, nggak bawa buku, yang penting naik aja. Saya juga ngalamin sekolah itu nggak belajar tapi naik, tahun depan pokoknya kamu naik. Dia naik, nggak ngerti naik kelas, tiba-tiba selesai aja sendiri. Sekarang nggak bisa. Jadi itu sejarahnya. Asyura ini puasa pertama, belum ada puasa Ramadan. Makanya di dalam hadisnya disebutkan
menghapus dosa 1 tahun. Bahkan Imam Ibnu Rajab mengatakan kanu yu'adzimunal Muharram, para sahabat itu mengutamakan puasa di bulan Muharram. Jadi bulan Muharram itu spesial, puasanya boleh setiap hari. Malah alhamdulillah tahun ini puasanya dapat banyak. Senin tanggal 9 kemarin, Selasa 10, Rabu 11, 9, 10, 11. Nanti 13 Kamis, iya ada puasa Kamis. Jumatnya 13, Sabtunya 14, Ahadnya 15, Ayyamul-Bid. Besok Seninnya Senin lagi, tuh 8 hari. Ya, Masya Allah. Dan kalau Selasa puasa, enggak ada masalah. Puasa bulan Muharram itulah puasa yang paling mulia menurut Nabi Muhammad SAW. Berikutnya adalah kenapa Muharram? Masya Allah, setiap bulan pasti ada tanggal 10. Asyura itu bahasa Arab asyara, asyir, yang ke-10. Setiap bulan pasti ada asyuranya, tapi nggak disebutkan Rabiul Awal, 10 Rabiul Awal, Asyura Rabiul Awal, enggak gitu ya. 10 Rajab nggak ada yang menyebut Asyura Rajab, atau 10 Ramadan lah, nggak ada yang menyebut Asyura Ramadan. Padahal Asyura itu bahasa Arab artinya tanggal 10. Tapi karena Nabi yang menyebut siapa yang berpuasa di Asyura, para sahabat kan, apa ini Asyura? 10 Muharram, tuh kan khusus. Padahal Asyura artinya 10. 10 itu setiap bulan ada, nggak mungkin tidak ada. Kecuali ada beberapa gedung itu ada lantai yang nggak bisa pakai angka itu, Bapak Ibu lebih tahu. Jadi angka itu nggak boleh ada di lantai, Masya Allah. Padahal angkanya netral ya, Prof. Angka itu netral. Tapi nggak boleh ada angka itu di lantai tertentu. Nah, Bapak Ibu lebih tahu ya. Padahal angka itu netral, nggak ada. Gara-gara angka 6 ini aku menang, nggak ada itu, nggak ada hubungan. Ya itu netral. Tapi ada beberapa gedung yang takut kalau angka itu ada, itu katanya membuat, padahal nggak ada. Angka itu netral. Tapi tempat ada yang Allah muliakan, ada yang Allah utamakan. Ya, manusia ada yang Allah muliakan, ada yang Allah utamakan. Demikian juga waktu ada yang Allah muliakan, sedangkan yang lain Allah tidak memberikan kekhususan atau pengecualian. Nah, Muharram adalah rencana Nabi berhijrah. Ini alasan. Jadi memang pelaksanaannya itu terjadi di bulan Rabiul Awal. Nabi sampai di perkampungan Kuba tanggal 12 Rabiul Awal, persis lahirnya Nabi. Tapi rencananya, persiapannya itu dari bulan Muharram. Muharram Safar, 2 bulan. Bapak Ibu, hijrah itu tidak dijalankan kecuali di malam hari, dan hijrahnya pakai kloter. Haji aja pakai kloter, nggak mungkin kalau ayo barang-barang nggak cukup, nggak mungkin. Ngaturnya susah. Ini pun hijrahkan semua yang ada di Mekah, yang beriman wajib berhijrah, maka bertahap. Kloter pertama, kloter kedua, seterusnya. Nggak mudah itu ngaturnya, ya, nggak mudah. Kita bawa jemaah haji atau umroh ke Madinah dulu. Sampai di Madinah, Bapak Ibu, ketika naik bis 6-7 jam sampai Mekah, kalau kita tanya Bapak Ibu jemaah sekalian, mau umroh dulu atau istirahat dulu? Kira-kira jawabannya istirahat dulu, tuh baru naik bis AC, ada makanan minuman, 6 jam jalan sudah pengen Nabi berhijrah itu malam hari, dan Nabi
Abdullah bin Uraiqit, seorang pemandu jalan yang handal untuk mencari jalan yang tidak jalan umum, tapi kita nyebutnya jalan tikus. Karena nggak boleh jalan umum. Kalau jalan umum kita balik lagi ke Mekah. Maka jalannya jalan tikus. Itulah ada pemandu yang paling hafal area Mekah sampai Madinah, namanya Abdullah bin Uraiqit. Maka beliau itu ya disir dulu. Wah, kalau ke sini, wah ini macet di sini. Wah, ke sini ada kondangan hajatan. Nyari jalan. Kalau jalan tikus pasti lebih lama dari jalan. Saya ngalamin dulu, bro. Ya, waktu mahasiswa. Kita mahasiswa itu dibolehin atau dikasih permit haji itu memang hanya sekali sepanjang kita di sana. Nggak boleh tiap tahun itu. Sekali doang. Penduduk sana pun sama. Sekali. Jadi tahun depan nggak boleh lagi. Tapi prakteknya bisa haji terus. Caranya cari jalan. Nah, betul ya. Dari jalan tikus. Ternyata jalan tikus yang tahu adalah itu. Kita sebutnya supir pedalaman. Dia tahu dia. Kalau di sini jangan, ntar ada checkpoint kesana katanya. Ya sudah, dia tahu itu keliling-keliling. Masya Allah, biasanya hanya 5 jam bisa 10 jam. Tapi gak ada masalah. Nawa itu ibadah lillahi ta'ala. Jadinya dapat pahala ibadah. Jadi kenapa hijrah itu gak mudah? Untuk itu banyak keutamaan hijrah. Dan karenanya yang paling menonjol ternyata Allah sebutkan wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansor. Ketika Muharram kita ingat hijrah Nabi, rencananya lama matang karena perjalanan hijrah itu laki-laki, perempuan, sehat, sakit, tua, muda, lansia wajib, enggak boleh tidak. Al-Anfal ayat 72. Semuanya enggak boleh ada yang tinggal di Mekah, semua harus hijrah. Tapi itulah Allah menyebut orang yang berhijrah namanya muhajirin. Tapi yang lebih hebat adalah Allah kasih nama khusus untuk penduduk Madinah yang bantu orang muhajirin, namanya Ansor. Ansor itu para penolong. Itu bangganya penduduk Madinah. Padahal mungkin membantunya cuma ya 1 biji korma, mungkin membantunya dengan senyum, membantunya dengan sholawat, tolaan dan doa yang ini. Tapi Allah memuji mereka, penduduk Madinah diganti namanya dengan Al-Ansor. Wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansor atau ayat 100. Berarti hijrah ini ditetapkan kalendernya Hijriyah di bulan Muharram karena keutamaan Muharram yang sangat banyak, sekaligus hijrahnya baginda Nabi dan para sahabatnya secara bergantian, secara bergelombang untuk mendapat tempat yang lebih luas dan rezeki yang lebih banyak. Surat An-Nisa ayat 100. Tapi dulu kita mengenal sahabat Utsman, kita kenalnya udah kaya. Kita kenal Abdurrahman bin Auf, kenalnya sudah kaya. Kan biasanya kita kenal orang udah jadi, sebelum jadinya nggak pernah kenal, gitu ya. Pada susah sebelum jadinya. Utsman ini ketika di Mekah biasa, bukan konglomerat. Tapi ketika berhijrah ke Madinah, bukan berkurang hartanya, malah bertambah. Sudah tadi masjidnya lebih banyak, berarti ibadahnya lebih leluasa. Kemudian bukan berkurang hartanya, maka di Madinah ada hotel wakaf Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Itu di Mekah juga hotel yang depan jam gadang, jam gede itu wakfun lillahi, hotel bintang 5 wakaf, 1 malam kalau musim haji 5 juta. Wih, berapa itu keuntungannya? Tapi karena wakaf ada untuk yang mengelola
tapi ada untuk kaum muslimin wal muslimah. Masya Allah. Di situ ternyata sudahkah kita Muharram, kata Imam Nawawi, artinya beramal di bulan Muharram, khususnya pula ada yang kita selalu jadikan sebagai momentum untuk lebaran yatim. Ada yang nanya, kok Muharram lebaran yatim? Iya. Jadi ceritanya hadis Imam Al-Bukhari, ya, ketika lebaran Idul Fitri, ya, itu ada seorang anak yang diem nangis, yang lain main baju baru, wah pokoknya karya. Memang hari raya identik, dulu pun sama. Nabi mendatangi anak itu karena nangis. Nah, kenapa kamu diem? Aku gak punya siapa-siapa. Dia nggak tahu itu Nabi Muhammad. Aku gak punya siapa-siapa. Aku juga gak punya pakaian baru. Aku gak punya makanan. Aku gak punya uang. Gimana mau aku bersenang-senang? Ini hari raya, kata anak itu. Ah, kalau gitu mau gak kamu ke rumahku? Wah, mau deh. Nanti aku jadi ayahmu. Ibumu ada di rumah lagi masak, Aisyah, ya. Nah, ada kakakmu Fatimah, ada pula abangmu Hasan dan Husain. Tenang kamu. Pulang senang, dikasih makan, dikasih baju baru. Langsung setelah itu lari-lari main-main sama anaknya. Tuh akhirnya disebutlah membahagiakan anak yatim yang dulu sedih, disebutlah dengan lebaran. Lebaran kan identik kebahagiaan. Dan yakin Bapak Ibu pengalaman, yang paling bahagia lebaran siapa? Orang tuanya apa anaknya? Anak. Orang tua biasanya malah kadang-kadang ada orang tua, aduh lebaran, pulang kampung belum punya uang. Nah itu gak enak ya. Baju baru beli. Yang sering itu anak memang. Lebaran namanya juga. Makanya kan anak-anak yatim dibahagiakan. Itu Muharram adalah bulannya Allah, bulan yang sangat istimewa. Maka tema kita, sudahkah kita menjadi Muharram? Artinya kita ingin sejarah Muharram, peristiwa hijrah, keutamaannya, amal-amal utamanya, tempat-tempat haram, waktu-waktu haram, dan amal-amal di bulan Muharram kita tingkatkan. Insya Allah dengan demikian Allah berkenan melipat gandakan pahalanya. Allah menghapus dosa kita yang 1 tahun yang lalu dan menjadikan kalender Hijriah adalah kalender ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Haji harus Zulhijjah, terserah bulannya, mau Juli, mau Mei, mau Juni. Ramadan puasa pasti Ramadan, terserah bulannya mau bulan apapun, karena ditetapkan oleh Allah. Yas'alunaka 'anil ahillah, ibadah rujukannya bulan-bulan di dalam kalender Hijriyah. Demikian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang kita bahas tentang Muharram, tentang hijrah, tentang kalender Hijriyah, insya Allah filenya sudah ada di panitia dan pengurus. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Mohon maaf apabila ada khilaf. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Masih ada waktu jika ada yang mau disampaikan dari Bapak Ibu semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Habib, fadhal. Ustaz, tadi yang sudah dikasih cara, termasuk amalan-amalan utama di Muharram, maka pernah ada pendapat yang mengatakan bahwa di bulan Muharram disunahkan juga puasa Tasyu'a. Mohon diberikan penjelasan riwayatnya. Syukran. Masya Allah. Tasyu'a berarti tanggal 9 Muharram, Asyura tanggal 10, Hadi Asyar tanggal 11. Itu khusus Muharram, betul Habib. Jadi selesai puasa Asyura, maka para sahabat bertanya kepada Nabi, kalau kami puasa Asyura saja, berarti puasa kami sama dengan puasa orang-orang sebelum kami. Kan mereka puasa tanggal 10. Oh iya ya, mungkin kalau bahasa kita hadis Sahih Muslim. Kalau begitu kata Nabi,
tanggal 9 Tasu'a. Tapi bahasa hadisnya kalau aku masih hidup. Sehingga para ulama memahami kalau Asyura Nabi jalankan berarti sunnahnya muakkadah. Tapi Nabi tahun berikutnya diwafatkan oleh Allah sehingga tidak sempat puasa tanggal 9. Berarti kalau kita ingin puasa tanggal 9 berpahala juga, karena tidak mungkin Nabi mengatakan kecuali wahyu dari Allah. Nggak mungkin tahun depan puasa deh, nggak mungkin itu. Kalau kita ya udah sesuai dengan rencananya. Tapi kalau Nabi pasti datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah ini ungkapan dari Imam Ibnu Rajab menarik. Jadi ibadah itu ada yang fardu, yang wajib, ada yang sunnah sebelum dan setelahnya, qobliyah dan ba'diyah, supaya lengkap dan sempurna. Ramadan qobliyahnya apa? Sya'ban, dan Nabi hampir sebulan penuh di bulan Sya'ban qobliyah. Ba'diyahnya 6 hari bulan Syawal. Nah, Muharram juga Tasu'a itu qobliyah Asyura, hari Asyar itu ba'diyah Asyura, sehingga ditambahlah ya dengan puasa tanggal 11 untuk menyempurnakan supaya setiap yang fardu dijalankan ada sebelumnya yang sunnah disebut qobliyah, ada sesudahnya yang sunnah disebut ba'diyah. Sama dengan sholat ya, qobliyahnya ada, ba'diyahnya ada. Habis ngaji qobliyahnya ada, ba'diyahnya ada ya. Jadi artinya semua itu dalam rangka menyempurnakan apa yang sudah dijalankan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian Pak Ketua, terima kasih. Ibu Bapak, Pak Tanjung, Prof, biasa Prof ini, tambah Prof. Pak Arif, Pak Arif. Ibu biasanya nggak ada. Baik, insya Allah dengan demikian mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bulan yang mulia, juga kita berada di tempat yang mulia, rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nawaitukan i'tikaf di masjid ini di bulannya bulan Muharram yang sangat mulia. Insya Allah menambah kemuliaan kita, sekaligus doa kita lebih mustajab di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan sabirin, hamdan yuafi ni'ama yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara, wa li ulama'ina wa li masyayikhina wa li habaibina wa li mu'allimina wa li mu'allimatina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ahrim lana bihadha syahril muharram syahrillahi ya rabbal alamin. Allahumma a'izzana bihadha syahril mubarak. Allahumma dif'anna ya rabbal alamin ujurana bihadha syahril muharram ya rabbal alamin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ansuril Islam wal muslimin khasatan fi Palestin fi kulli makan fi
sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Demikian, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf apabila ada khilaf. Insyaallah kita bertemu di lain kesempatan. Wal afu minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum